Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian teras rumahnya ya dan halaman rumahnya banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan pada bagian sisi teras ini menghadap ke arah barat. Jadi ketika sudah mulai masuk sekitar jam 11 ya pada daerah ini yang khususnya berada di halaman rumahnya, di sini pastinya terkena dengan asupan cahaya matahari. Di bagian ini kebetulan ada beberapa jenis tanaman hias di Benwazia, juga ada tanaman hias, ada aglonema klasik. Dan tentu saja untuk koleksi tanaman hiasnya tidak hanya berada di bagian depan rumah saja ya, namun juga berada di samping rumah. Dan keberadaan di samping rumah ini menghadap ke arah selatan. Jadi ketika saat pagi ini ya, pada daerah ini sudah terkena cahaya matahari terlebih dahulu dan koleksinya sampai sana. Keren banget. Dan untuk menempatkan tanaman-tanaman hiasnya juga dikumpulkan ya untuk jenis-jenis tertentu, seperti untuk jenis tanaman hias keladi. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya itu banyak banget. Tidak hanya di depan rumah, namun ini ya, berada di samping rumah hingga bagian pojok sana. Ini semuanya terisikan tanaman hias ya, keren banget. Sehingga memang keadaannya benar-benar sangat segar dan sejuk banget. Dan untuk suhu di Wonosobo ya, ini berkisar antara 21 hingga 26 derajat Celcius untuk rata-ratanya. Dan di sini saya bakalan mereview dulu ya untuk jenis tanaman hias yang berada di sini, yaitu untuk jenis tanaman hias keladi. Karena memang nampak indah banget dan untuk pertumbuhannya juga bagus-bagus sekali. Saya pastinya penasaran ya media tanam yang digunakan itu apa. Dan untuk jenis tanaman hias keladinya ya, di sini di antaranya ada tanaman hias, ada keladi wayang. Ini cantik banget. Kemudian juga ada gingerland. Kemudian juga ada keladi baret, ada keladi joker, ada keladi galaksi, kemudian juga ada keladi pink love, ada Freda hempe, ada keladi tikus, dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga terlihat indah banget ya untuk corak warna daunnya. Memang ketika pada waktu pagi ya, daerah sini ini lebih terkena dulu cahaya matahari, sehingga menjadikan warna daun dari tanaman hias keladi ini bagus-bagus banget, bener-bener indah. Dan sekarang saya bakalan mereview ya media tanam yang digunakan, mengecek media tanamnya. Di sini untuk media tanam yang digunakan, di sini hanya menggunakan tanah. Dan juga terasa lebih bantat ya, terasa lebih bantat, namun ada kalanya juga beberapa waktu dikasih sama pupuk kandang ya, yang pastinya pemberian pupuk kandang ini adalah memberikan nutrisi baru lagi kepada tanaman hiasnya agar pertumbuhannya itu tetap bagus dan secara kebutuhan nutrisinya itu tercukupi. Dan apakah media tanamnya juga sama yang digunakan untuk jenis tanaman hias begonianya? Karena di sini juga nampak rimbun banget, cantik banget. Di sini penggunaan media tanamnya hanya tanah, namun keadaannya jauh lebih kering ya untuk medianya dibandingkan dengan untuk jenis tanaman hias keladinya. Kemudian juga ada lumut Papua, ada keladi balon, kemudian juga ada tanaman tusuk konde.
Ini daunnya mengkilap banget ya, cantik banget. Kemudian juga ada peperomia kerut yang hijau. Ini subur banget. Dan untuk jenis tanaman hias peperomia juga untuk penempatannya itu memang benar di tempat yang teduh untuk menjaga warna daunnya itu tetap bagus. Dan untuk jenis tanaman hias peperomia ketika mulai nampak seperti ini ya, ini biasanya hanya masalah pada bagian medianya itu terlalu kering yang menyebabkan bagian daunnya ataupun pertumbuhannya ini agak terlihat kurus. Seperti ini ya. Dan termasuk untuk melakukan penyiraman terhadap tanaman hias peperomia juga agar tidak rusak, itu alangkah baiknya ditadahkan langsung kepada bagian medianya ya. Karena untuk batang daun dari tanaman hias peperomia termasuk cukup renyah ya, sehingga mudah sekali untuk patah. Dan keren banget ya, saya sangat menikmati dan menyukai tempat ini. Dengan banyaknya tanaman hias juga pertumbuhannya sangat bagus sekali. Dan saya bakalan berlanjut ke bagian sebelahnya. Di sini juga ada beberapa tanaman hias. Di antaranya ada tanaman hias Begonia brevirimusa ataupun red violet. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi keris. Kemudian juga ada Calathea stromata ataupun spat. Ada sansevieria. Ada Begonia marmaduke juga. Untuk menggunakan media tanam di sini lebih ke tanah semua ya. Ini keren banget, tanaman hiasnya itu tumbuh dengan subur-subur sekali. Kemudian juga ada Begonia listada. Juga ada tanaman hias, ada Begonia katedral. Di sini ada sekitar 4 pot ya, namun keadaannya memang benar-benar tumbuh dengan bagus sekali dan subur. Di bagian bawahnya di sini ada tanaman hias sukulen. Kemudian juga ada tanaman hias, ada peperomia watermelon. Dan keseringan juga untuk jenis tanaman hias peperomia ya, ketika media potnya itu digunakan sudah terlalu kecil dan pertumbuhan tanaman hiasnya itu sudah sangat rimbun ya, itu biasanya tanaman tersebut itu menjadi kurus ya, karena yang pastinya nutrisi yang didapatkan, sementara akar pada tanaman hias peperomia itu serabut seperti itu ya, banyak banget. Dan hampir akarnya itu kayak begonia, ketika media potnya itu tidak diganti ataupun ada penambahan nutrisi, itu biasanya daunnya itu mudah sekali untuk kering, juga pertumbuhannya menjadi melambat. Dan ketika tanaman-tanaman hias seperti ini ya, ketika dikasih dengan pupuk kandang itu biasanya akan rusak pada bagian batangnya. Dan saya bisa kasih sedikit solusi ya, itu bisa menggunakan dengan perasan air beras, karena itu juga mengandung nutrisi ya, nutrisi vitamin B1, ada B12-nya juga, ada zat besi yang pastinya untuk lebih mengokohkan bagian tanaman tersebut. Itu bagus banget, dan pemakaiannya juga bisa dilakukan setidaknya 1 bulan sekali ya, jangan terlalu sering juga. Keren banget ya, dan nampak subur-subur sekali. Dan kemudian saya bakalan beralih ke bagian teras depan. Cantik-cantik banget di sini, terlihat segar banget. Di bagian bawahnya di sini ada beberapa tanaman hias anthurium. Di antaranya ada Anthurium holland, ada Anthurium Mickey Mouse juga. Dan kemudian di bagian depan ini ada Pilolinet, ada Aglonema birkin. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema yang silver, ada Star Bright, kemudian juga ada Wali Songo,
yang variegata. Di sini juga nampak seger banget. Juga ada tanaman hias Diphenbasia white flame. Ini keren banget. Dan kerennya lagi ya, begitu banyaknya tanaman hias yang berada di sini. Namun keadaan pada bagian potnya di sini bersih banget, hampir tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh. Ini sudah jelas sekali menandakan bahwa sang pemilik ini benar-benar sangat rajin untuk merawat ataupun mengecek tanaman hiasnya ya, karena bersih sekali. Dan kemudian di sini juga terdapat tanaman hias, ada begonia. Ini ada yang black velvet, namun ini yang daun yang lebih kecil ya. Kemudian juga ada tanaman hias begonia yang yellow star. Ini benar-benar diliarkan, hanya menggunakan pot ya di situ. Diliarkan, biarkan kena hujan juga panas, namun keadaannya bagus. Karena pada bagian tempat ini, daerah ini ya, ini terkena cahaya matahari ketika sudah mulai memasuki waktu siang. Dan kemudian juga untuk beberapa tanaman hias calathea. Ini ada calathea meranti Bali, yang satunya di sini jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelah ini. Ini daunnya banyak sekali yang sudah mulai rusak seperti ini. Apakah ada masalah pada bagian potnya dengan ukuran tanaman tersebut ya? Saya bakalan melihatnya. Karena keseringan ya untuk jenis tanaman hias calathea ataupun syngonium, dan sebenarnya untuk beberapa tanaman hias lainnya, ketika media pot yang digunakan itu sudah tidak sesuai lagi dengan tanamannya, itu biasanya berimbas sekali pada pertumbuhannya. Ya. Setidaknya di sini lebih sedikit ya, tidak terlalu banyak jumlah tanamannya dibandingkan dengan yang satu ini. Ini sudah sangat penuh sesak. Dan setidaknya agar selalu terlihat bagus, daunnya tidak mudah kering seperti ini ya, rusak seperti ini. Memang selain untuk penempatan terhadap tanaman hias calathea itu baiknya berada di tempat yang teduh, karena ketika daun dari tanaman hias calathea ini terkena cahaya matahari ya, itu biasanya itu akan menutup ya, seperti ini. Namun di sini dalam keadaan mendung dengan suhu di sekitar 21 sekarang ini. Kemudian juga ada calathea merak. Keren banget. Dan pada bagian sini ini ada segerombolan tanaman hias, ada Aglonema bicroy. Keren banget, dan pertumbuhannya nampak bagus sekali. Dan beberapa tanaman hias yang berada di sini ya, memang pertumbuhannya itu terlihat sangat subur-subur sekali. Dan saya juga bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias aglonemanya, apakah sama dengan begonia. Di sini juga hanya menggunakan media tanam tanah, dan hanya sedikit ada pupuk kandangnya juga. Berarti untuk awal penanaman tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, ini hanya menggunakan media tanam tanah, yang kemudian beberapa waktu kemudian ya, ketika memang media itu sudah terlihat tidak bagus, pertumbuhannya sudah mulai tidak bagus juga, itu baru dikasih dengan pupuk kandang yang menjadikan pemulihan nutrisi ya, pemberian nutrisi pada tanaman hiasnya. Dan kemudian di bagian terasnya, di sini keadaannya ini juga benar-benar cantik-cantik banget. Ini ada tanaman hias, ada Syngonium bronze. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Anthurium Mickey Mouse. Kemudian juga ada Anthurium presiden. Ini cantik banget. Kemudian juga ada Calathea ornata yang strip putih. Ada Aglonema Snow White. Ada Aglonema Circuit.
Kemudian ini juga ada tanaman hias, ada lipstick ya, lipstick. Kemudian juga ada tanaman hias sirihnya marble. Dan ini keberadaannya ini bagus banget karena ini benar-benar berada di tempat teduh, jadi memang kutu putih ini tidak ada. Ketika penempatan terhadap tanaman hias sirih ya, ketika ditaruh pada bagian tempat yang panas, itu biasanya banyak sekali kutu-kutu putih yang menempel pada bagian sela-sela batang ataupun daun dari tanaman sirih tersebut. Namun untuk penempatan yang berada di tempat yang teduh ini bisa benar-benar bersih sekali, tidak ada kutu-kutu putih yang menempel. Kemudian juga ada tanaman hias, ada jada bolong yang jenisnya Andansoni. Keren banget ya, dan saya sangat menyukai ya. Yang pastinya ketika pada bagian teras ataupun halaman rumah itu banyak tanaman hias. Dan kemudian di bagian sebelahnya di sini juga ada satu rak yang penuh dengan tanaman hias ya. Ada aglonema, ada aglonema cochin. Kemudian juga ada tanaman hias, ada big papa. Kemudian ini sepertinya kayak pink dalmatian ya. Kemudian juga ada tanaman hias aglonema big roy yang mutasi putih, ada rotundum tiger. Kemudian juga ada Dona Carmen. Seneng banget, koleksinya banyak banget dan pertumbuhannya juga sangat bagus ya. Dan semoga review kali ini bermanfaat ya bagi para sahabat kembang desa dan para pecinta tanaman hias untuk selalu gemar menanam tanaman hias. Setidaknya ketika pada bagian halaman rumah ataupun teras rumah itu terdapat tanaman hias, setidaknya akan menjadi sesuatu yang lebih indah ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.